Kita sebenarnya yang menyembuhkan tubuh itu kan bukan produk dari luar, tapi kan kecerdasan tubuh itu aktif kembali. Memang kadang kita sakit itu solusinya bukan hanya obat, tapi adalah pemahaman, sentuhan, dan komunikasi aktif. Gitu, komunikasi aktif. Problem orang, penyakit orang itu banyakan akibat karena problem di pikiran. Langsung dihakimi. Kamu sih gara-gara suka makan yang banyak gula gitu langsung. Gimana kabar? Kabar baik. Kabar baik. Selalu happy bermain Selalu happy. sama bocil. Ya, lagi sibuk karena sekarang kayak sudah ini ya, aktif lari ya. Bukan sibuk, lagi santai malah. Lagi santai. Ya Oh. healing terus. Apa kesibukan hari ini? Santai. Grounding, santai. Iya. Nah, kebetulan saya iseng Pak, scroll-scroll di media sosialnya Pak Putu. Dan ada satu konten, itu diiklanin. Jadi dari sana banyak mungkin para pelanggan yang sudah memakai minyak paras setahun, 2 tahun, atau 3 tahun pada komen. Dan saya lihat sangat positif komennya. Ya. Ini ada dari Ibu Nopitasari, ada Ibu Nurwadi, kemudian ada Ibu Tantelin Kaida, banyak sekali. Nah, saya lihat dari mereka itu kan rata-rata penjualan, kemudian apa ini lagi satu ya, bengkak, lutut sakit, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingat juga kalau kita di perusahaan dulu Pak Putu ingat Pak Putu minta kami di perusahaan tuh ketika ada order agar memberikan sebuah catatan kecil untuk para pengguna. Jadi para pengguna itu dikasih catatan kecil ketika kita mau kirim barang. Itu isinya tentang tata cara lah bagaimana memaksimalkan penggunaan minyak paras, bagaimana bisa hadir pada saat membalur, kemudian apa saja yang perlu dilakukan gitu, biarkan aromanya dan lain sebagainya. Kenapa? Saya belum tanya waktu itu, kenapa kita harus isi seperti ini, Pak? Apakah ini benar bisa memaksimalkan, atau ini untuk menyentuh hatinya, atau ini hanya dalam bentuk apa ya, mungkin benefit lain begitu yang membuat paras ada diversifikasinya. Ya, Ya. udah Dewa jawab semua itu. Ya kan, kadang orang beli minyak itu butuh disentuh. Sebelum dia menyentuh dirinya dengan baluran minyak paras, dia harus disentuh dulu dengan kata-kata juga. Ya kan, bagaimana cara penggunaan yang benar, bagaimana minyak paras itu bereaksi maksimal hasilnya buat kita. Terus juga sebagai hadiah. Hadiah terbesar untuk orang sakit itu bukan sebuah barang mewah, tapi kan sentuhan kata-kata yang menyejukkan hati juga kita butuhkan. Jadinya itu lengkap semua isinya. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan minyak paras. Itu kan penting sekali. Ya. Memberi dampak yang lumayan signifikan. Ketika kita salah menggunakan, hasilnya mungkin tidak maksimal. Tapi ketika kita menggunakan dengan catatan kecil yang kita tulis bersama ini, bagaimana menyentuh tubuh, di mana kita sentuh, bagaimana kita mulai menyayangi, bagaimana kita sambil merasakan aromanya, tidak terlalu terburu-buru. Itu kan salah satu bentuk kita untuk kembali hadir di dalam tubuh. Kembali hadir dalam tubuh untuk tubuh itu bisa aktif lagi kecerdasannya. Kadang-kadang kita sebenarnya yang menyembuhkan tubuh itu kan bukan produk dari luar, tapi kan kecerdasan tubuh itu aktif kembali. Tapi kan sudah lama kita matikan sendiri tanpa kita sadari. Ya. Nah, dengan menyentuh, dengan aktivasi lagi, dengan memberikan cinta, tubuh itu mulai lagi menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ya, berbagai hormon bahagia muncul, hormon penyembuhan muncul, antibodi akan meningkat. Itu kan harus dipicu.
Banyak orang memicu dengan cara minum obat-obatan lah, atau dengan cara berbagai cara. Tapi cara sederhana adalah memberikan cinta yang tulus kepada tubuh, Hmm, menyentuh baik. gitu. Berarti penjual paras pun itu harus punya itikat baik sehingga dia bisa mendeliver bagaimana cara memaksimalkan produk paras ataupun mungkin bisa dibilang secara energi pun bisa berpengaruh ya. Ya, Karena ini saya nyambung ke sini Pak. mm-mm, Ada yang komen, saya akui minyak faras bagus. Saya ada benjolan di leher. Dulu selalu saya oleskan, alhamdulillah kempes. mm, Kalau dioleskan terasa hangat. mm. Tapi pernah saya beli di online, nggak sama dengan yang saya pakai biasa. Semenjak itu, saya trauma beli di online. Berarti saya melihat apakah ibu ini kekurangan sentuhan karena tidak personal touch dari para agen kita, karena dia beli di online kan tidak ada sentuhan ya, kan Mm, dia belinya di aplikasi, mm, mungkin ada harga murah mm. mungkin, atau memang ibunya takut saya beli yang palsu begitu. Ya. Gimana menurut Pak Putu? Ya. Ya itu Dewa sudah jawab. Jadinya pertama, di online itu kemungkinan ada produk palsunya. Karena kecenderungan orang belanja di marketplace, kalau saya Iya, bilang marketplace ya, iya, di marketplace kecenderungan orang mencari harga yang murah, betul. ya kan, Ya, dapat gratis ongkir. gratis ongkir, Ya. gimana caranya dapat barang semurah mungkin biar Mm, hemat, mm, tapi dia tidak tahu apa yang ada di balik penjual-penjual marketplace itu. ya. Ya satu, mereka hanya berpikir cari untung, dua, malah kadang-kadang terjebak produk palsu. Mm, Faras kan sudah beberapa kali menangkap orang yang penjual produk palsu gitu. Jadinya memang benar-benar tidak bermanfaat itu karena produknya salah. mm, Terus yang kedua, memang kadang kita sakit itu solusinya bukan hanya obat, tapi adalah pemahaman, sentuhan, dan komunikasi aktif gitu. Komunikasi aktif. Hati yang tenang itu adalah obat. Hati yang didengar itu adalah obat gitu. Dan mm. kita ngomong sama market kan nggak bisa ngomong sama marketplace. Yang kita bisa ngomong adalah dengan manusia kan. Ya. Makanya Faras sekarang lebih gencar untuk menjual minyak lewat agen-agen langsung. Tidak condong sekarang larinya ke marketplace karena kita sudah melihat dampaknya di marketplace itu. Kalau orang belanja di marketplace, mereka akan beli sekali. Setelah itu kecenderungan mereka tidak repeat order orang Ya, yang ya. sama. Berarti kan ketika dia tidak repeat order, ada peluang sebenarnya tidak merasa manfaatnya atau tidak tahu cara pakainya atau hanya sekedar FOMO mereka beli gitu. Iya, betul. FOMO beli, ngelihat cerita orang sembuh, dengar temannya sembuh, terus habis itu dia beli, dia tahu di marketplace pasti harga murah, aman dan berpikir dia beli, barang nyampai kok hasilnya berbeda gitu. Hmm. Nah, di sini saya percaya bahwa sentuhan para agen itu sangat penting seperti omongan Dewo tadi. Sentuhan, Hmm. niat daripada agen itu penting. Makanya kita kan selalu mengajarkan agen bagaimana menyapa mereka, mendoakan mereka. Terus kalau ada mereka ada keluhan kita bantu jawab. Dan itu tidak bisa terjadi di marketplace. Malah kadang-kadang para agen itu atau para pembeli itu akhirnya ribut. Di sini harga murah, di sini mahal sekali. Oh, di sini malah diskon sampai 50% ya gitu-gitu kan. Apakah itu menenangkan hati? Kan tidak. Malah kita ingin niatnya sembuh, malah berpikir cari harga murah. Kan Betul. itu sudah tidak Ya, nyambung dengan tujuan awal ya. kita. Salah fokus ya. Ya, Hmm. tujuan awal kita adalah sembuh, berarti kan komunikasi, tahu problem kita apa, Hmm. Hmm. bagaimana penggunaan minyak, gitu seperti itu. Dan kita harus tahu siapa penjualnya, apa tujuannya menjual, kan gitu. Karena kita dari awal edukasi para agennya minyak Faras itu adalah agen-agen penyembuh. Hmm. Bukan sekedar agen-agen cari untung. Untung itu adalah efek samping dari produk itu laku. Ya. Tapi tujuan utamanya adalah membantu orang yang mengalami kesusahan di bidang kesehatan dengan sudut pandang menggunakan minyak atau sentuhan cinta itu. Ya. Seperti itu, Ya. Pak Dewa. Menarik sekali karena berarti eh, paras itu mungkin mujarab bukan hanya masalah dari produk tapi ekosistem di dalamnya ya yang Ya, semuanya terlibat mulai dari pabrik
distribusi, pemasaran, sampai para agen, baru sampai ke end user. Kalau kita mungkin berkaca ke sekarang ini Pak Putu, Ya. kan ya saya termasuk orang gen milenial lah. Hmm. Kami terus terang dalam tanda kutip terdoktrin untuk selalu belanja di marketplace. Dalam tanda kutip langsung ekosistemnya dia yang sangat kuat itu membuat saya itu seolah tidak ada pilihan lain selain marketplace. Ya entah itu yang hitam, hijau atau oranye lah. Sementara kita dengan konsep yang tadi Pak Putu bilang kan concern kita lebih ke agen-agen untuk memasarkan. Ya. Gimana strategi Paras untuk bisa memaksimalkan hal tersebut? Ya kan, saya tidak pungkiri bahwa semenjak berakhirnya masa COVID itu perubahan luar biasa terjadi. Di mana marketplace meledak luar biasa, penjualan lewat e-commerce itu meningkat tajam, dan Faras mengikuti gelombang tersebut, kan gitu, mengikuti gelombang tersebut. Tapi di awal tahun 2026 ini, mungkin Dewo tahu sendiri, Faras sudah mengambil keputusan kita mundur dari marketplace. Di bulan Maret tepatnya, atau di Februari ini kita sudah bersiap-siap akan mundur dari marketplace. Dan semua agen kita, semua reseller, kita akan stop penjualannya. Mereka wajib menjual direct langsung, baik itu lewat tatap muka, atau konsultasi lewat WA, atau bisa lewat komunitas-komunitas. Nah, kenapa? Gitu. Kenapa saya akhirnya menutup? Ini pertimbangan yang panjang. Terus terang, selama 6 bulan ini, tahulah kita kita bergelut terus. Apa plus minusnya menggunakan marketplace? Gitu. Plus minusnya dengan posisi kita sebagai penjual produk-produk kesehatan. Gitu. Penjual produk-produk kesehatan. Kalau mungkin sebagai penjual barang-barang mass product seperti fashion dan sebagainya, ya 100% oke itu marketplace bagi saya. Tapi ketika kita bicara tentang kesehatan, marketplace itu menjadi momok buat kita. Tuh, di samping problem-problem yang lain. Kita lihat problem yang pertama muncul. Orang terburu-buru belanja produk, mencari harga murah, tidak peduli siapa yang jual, dan mereka tidak tahu bahwa produk palsu itu bersarang di marketplace. Produk-produknya Faras itu. Sarangnya adalah di marketplace. Betul. Kita tidak bisa membedakan mana asli dan palsu. Gitu. Dan rata-rata orang ingin cepat, murah, gratis ongkir. Dan di situ kita tangkap satu, muncul lagi yang lain. Kita tangkap satu, laporkan ke Polda, muncul lagi yang lain, dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita tuntas. Itu alasan pertamanya. Mengapa kita akhirnya stop marketplace. Yang kedua, kita tidak bisa berpikir tentang strategi bagaimana melayani konsumen dengan baik. Karena di antara agen pun, mereka saling curiga satu dengan yang lainnya. Karena harga produk tidak sama rata. Ada yang jual diskonnya nggak masuk akal, bisa sampai 50%. Padahal dari pabrik pun nggak pernah ngasih diskon sebesar itu. Ada yang diskon 40%. Dan sulit sekali akhirnya membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Terus kita di internal sendiri mengalami kecurigaan satu dengan yang lainnya, antar sesama agen, sesama reseller, dan sebagainya. Sudah tidak kondusif dan tidak positif lagi jadinya ya. Tidak bisa berpikir. Kita akhirnya tidak bisa berpikir untuk menolong orang lain di kesehatan. Karena fokus kita habis urusan internal. Kita tidak lagi akhirnya visi kita menolong, membantu orang yang belum menemukan solusi di bidang kesehatan dengan produk-produk tradisional, terutama dengan minyak Faras ini, akhirnya fokus kita kepecah gitu. Kita hanya berebut pasar yang itu saja, tidak berkembang akhirnya kita karena fokus kita tuh. Nah, berikutnya problem kita adalah keuntungan kita, keuntungan para penjual
yang dapat untung hanya mungkin 20%, menjadi agen, selisih harganya dari pabrik beli menjadi agen, itu profitnya 20%, itu 20%-nya bisa 15% atau 20% bisa diambil oleh aplikasi marketplace itu. Seperti dia yang minta semua. Ya. Seperti dia minta semua. Akhirnya, ya, hanya dapat untung paling 5% akhirnya agen kita. Yang dapat untung paling gede siapa? Aplikasi. Iya, aplikasinya. Semakin gede dia yang mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang mengedukasi lewat WA, ini problem berikutnya, ada teman-teman yang mengedukasi lewat WA. Akhirnya mengedukasi bagaimana cara pakai, apa itu sentuhan, bagaimana kita menyayangi tubuh, penggunaan minyak faras seperti apa, bagaimana proses minyak itu terserap lewat kulit, kenapa kulit bisa minyak masuk lewat kulit bisa sembuh. Mereka mengedukasi, tapi akhirnya konsumen itu karena melihat di marketplace harganya lebih murah, konsultasinya lewat WA, belanjanya di marketplace yang entah siapa yang jualan itu. Karena kita tidak dapat menseleksi atau mendetek secara penuh penjualnya ini. Karena kan semua toko itu anonim. Bahasanya tidak ada siapa penjualnya, KTP-nya kita tidak tahu, alamatnya dia di mana, sehingga kantor pun susah mendeteksi. Ya, karena Shopee melindungi para penjualnya kan datanya. Ya. Iya, datanya para penjual, tapi konsumen akhirnya seperti saya merasa secara pribadi seperti kita belanja di pasar gelap. Pasar gelap, kita tidak tahu mau ngobrol dengan seperti kita ngobrol dengan robot. Padahal orang yang di zaman modern ini, problem orang, penyakit orang itu banyakan akibat karena problem di pikiran. Mereka butuh sentuhan pikiran, butuh sentuhan cinta, kita butuh dengarkan mereka apa problemnya gitu. Kan banyak orang bilang, terima kasih ya sudah nemenin saya di WA. Padahal saya belum beli minyak loh, tapi saya sudah diajak ngobrol. Ketika saya berkeluh kesah diterima. Apakah marketplace memberi ruang itu terjadi? Kan tidak. Tuh. Itu alasan-alasan yang berderet sangat panjang sekali. Belum lagi setelah orang beli di marketplace, beli produk di marketplace, apa yang terjadi? Database kita tidak tahu siapa pembelinya. Ya kan, database pun dipegang oleh pemilik marketplace. Kita sebagai penjual nggak tahu siapa yang belanja. Alamatnya dia di mana, problem dia di mana. Gimana kita bisa ngobrol, memberikan sentuhan kepada mereka. Memberikan kasih sayang kepada mereka. Bahwa kita memberikan semangat buat mereka. Kita tidak tahu mereka sembuh atau tidak, tapi tugas kita memberi semangat mereka untuk sembuh, benar nggak? Betul. Lewat agen. Nah, ini tidak terjadi. Tidak terjadi semua. 1, 2, saya sudah hampir menunjukkan banyak hal lewat marketplace. Hanya satu keuntungannya di marketplace. Mudah, jadinya gampang kirimnya. Karena kita nggak perlu ngobrol. Hanya jadi tukang packing saja kita sekarang. Dan itu malah membuat kita, para penjual, tanda kutip lebih bego akhirnya. Tidak berpikir siapa yang beli, yang penting kirim. Kita jadinya, agen akhirnya diciptakan tanda kutip itu jadi bego. Bego dalam artian, pokoknya pasang di marketplace, ada yang beli, packing, kirim, walaupun dapat untung hanya 5%, karena 15%-nya dimakan oleh marketplace, dapat untung hanya 10-15 ribu, mereka ya udahlah yang penting cuan daripada, ya akhirnya berpikirnya yang penting cuan, tugas saya hanya packing, nggak perlu mikir. Kan lama-lama karyawan packing ya. Iya, jadi karyawan packingnya si marketplace, dan pikiran kita yang biasa menemenin orang sakit itu kehilangan empati, kita jadi manusia. Kita akan kehilangan empati. Nah, pertanyaannya, ada nggak resikonya saya memutus marketplace? Ada. Ada peluang. Kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang maniak belanja lewat marketplace. Tapi dengan berbagai risikonya, saya berani mengambil risiko itu bahwa faras hanya dijual lewat agen resmi. Alamatnya sudah ada. Kalau Anda belanja langsung ke tempat agen, ke rumah agen silahkan, atau bisa komunikasi lewat WA. Itu kan sudah ada di situs resminya kita. Ya, di website. Ya, www.sadanusantara.com itu kan. Dan kita punya POP, lumayan lah. POP itu yang distributornya lah.
distributornya itu akan melayani, dan itu kan kita latih terus mereka untuk menjual gitu. Karena ini baru kita akan mulai di Februari ini, awal Maret kita akan mulai tutup semua, dan ini adalah keputusan saya di tahun 2026. Saya berani mengambil jalan anti klimaks lah. Semua merasa harus jualan lewat marketplace. Hampir sebagian besar produk ingin menjual sana karena konsumennya rata-rata belanja lewat sana. Tapi saya secara pribadi malah mengambil keputusan berbalik arah. Gitu. Saya tidak mau, saya sebagai pemimpin, sebagai penyembuh, sebagai healer, sebagai CEO perusahaan gitu kan. Saya tidak hanya sekedar mau mengikuti sebuah arus, tapi saya harus punya pikiran yang mandiri. Pikiran yang mandiri dengan segala risiko dan peluang untuk masa depannya. Ya risiko sudah, ya kan kita sudah hitung kira-kira risikonya apa. Risiko terburuk, orang akan beralih brand. Nggak mau beli minyak Faras karena tidak ada di marketplace. Dia akan coba produk yang lain. Risikonya itu dia akan pindah brand. Ya udahlah, beli minyak-minyak yang lain kan banyak, ada ngapain minyak Faras? Dia nggak mau jualan di marketplace. Nah, saya berani mengambil risiko itu, tapi dengan jaminan tanpa adanya marketplace, Faras akan melayani Anda, melayani para konsumen penuh cinta dan empati yang tinggi. Sehingga kita bisa mendoakan teman-teman yang punya problem kesehatan lebih tinggi untuk bisa sembuh. Kita akan memberikan sentuhan personal, ya seperti di catatan kecil ini kan awalnya sentuhan personal kita inginkan. Tapi ini sudah mulai tidak terjadi. Dan kita harus berani. Kita merasa salah arah, ya kita harus berani lagi. Walaupun siapa tahu omsetnya turun. Tapi apakah ada peluang satu saat omsetnya kita akan membesar? Ada kalau niat kita bagus. Kalau melayani dengan bagus dan orang merasa, oh ternyata belanja lewat WA pun aman kalau beli lewat minyak Faras. Oh ternyata saya dilayani dengan baik. Oh ternyata saya jadinya mengerti problem saya. Saya mengerti cara penggunaan minyak Faras yang benar. Ya. Berarti itu bisa menjadi poin diversifikasi dan juga keunggulan Faras dibandingkan mungkin minyak-minyak lain yang hanya sekedar jualan minyak doang gitu ya. Karena kita bukan hanya sekedar menjual minyak, tapi juga dalam tanda kutip menghubungkan rasa. Ya. Nah, kalau ini melihat ke depan, Pak, anggap Maret nanti berarti marketplace tutup, kemudian strateginya adalah kita fokus ke agen. Jadi kita akan sebarkan informasi di mana bisa membeli produk Faras, itu bisa melalui website resmi, di sana bisa dilihat agen terdekat di wilayahnya teman-teman. Nah, selain itu, saya melihat karena ini nyambung, dulu kita pernah bikin survei kan yang waktu di Jogja, di mana survei itu di seluruh Pulau Jawa kita survei apa sih sebenarnya selling point dari produk Faras gitu, menurut para customer kita. Nah itu kan salah satu yang ada 3, yang poin paling penting adalah para konsumen Faras itu merasa dia ada sentuhan personal yang kuat dari para pembelinya, penjualnya ya. Itu satu. Nah sentuhan personal itu yang ketika lebih dalamin lagi, kan tatap langsung, tatap muka, itu yang paling kuat lah dari survei itu. Kira-kira apakah ada nanti Pak, kan ini marketplace tutup, apakah ada nanti planning ke depan sentuhan personal, gebrakan untuk melakukan sentuhan personal dari Faras? Bulan Maret kita pastikan sudah berhenti menjual produk Faras di marketplace. Dan kalau ada yang masih jualan di marketplace, kemungkinan itu barang palsu, dan kita pasti akan take down secara berkala. Kita akan minta ke marketplace-nya, kita akan bersurat untuk terus menutup secara berkala. Jadinya per Maret, teman-teman pelanggan minyak Faras, kita sudah nyatakan resmi tutup, dan kita tidak bertanggung jawab atas produk-produk yang ada di marketplace. Nah, apa strategi atau bagaimana caranya kita untuk mengatasi lubang karena kita tutup di marketplace? Kita akan permudah teman-teman untuk menjadi reseller dan menjadi agen. Kita akan mempermudah teman-teman di seluruh Indonesia untuk menjadi reseller dan menjadi agen. Syaratnya hanya satu,
mau melayani orang-orang yang memiliki problem kesehatan dan tertarik dengan pengobatan transdermal atau pengobatan penyembuhan lewat kulit atau lewat minyak. Kita akan memberikan pendidikan secara berkala, kita akan ketemu secara rutin gitu dengan mereka, sehingga mereka lah ujung tombak kita. Ujung tombak kita. Jadinya kita verifikasi. Nanti bisa dicatat ini. Jadinya ada nanti agen-agen yang diverifikasi yang sudah melewati fase-fase pelatihan. Bagaimana mereka menemani para konsumen atau para mereka yang membeli produk yang lagi sakit gitu, atau untuk keluarganya lah. Jadinya kita akan verifikasi itu sehingga orang yang layak baru nanti bisa jadi agen. Kemungkinan cukup beli 6 botol atau 12 botol. Yang 12 botol, 6 botol dan 12 botol sudah bisa menjadi reseller atau agen. Gitu. Nah, ini bisa beli di Faras Official Partner-nya. Kita ada Faras Official Partner yang seperti partnernya perusahaan, sebagai wakil perusahaan di beberapa titik, kurang lebih sekarang ada 10 titik mungkin partnernya. Nah, mereka bisa menjadi agen atau reseller di situ. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali, kita akan bikin pelatihan buat para agen reseller yang belanja 6 botol atau 12 botol atau 20 botol. Gitu. Mereka akan dapat diskon produk. Kalau beli 6 botol mungkin ya belum kategori agen sih mungkin, tapi mereka beli untuk keluarga. Pelanggan gitu. ya. Pelanggan ya. Yang 12 botol lah nanti bisa menjadi apa namanya? Agen. Dan nanti kemungkinan agen ini kita akan didik satu, terus kedua, kalau saya jual minyak Faras nanti laku nggak ya? Nah, di situ juga kita akan didik bagaimana caranya menjual. Dan kalau dan satu lagi, kita akan garansi gitu. Garansi gini, kalau produknya tidak laku, supaya teman-teman merasa aman, produknya tidak laku, misalnya, yang penting expirednya tidak lebih dari 6 bulan, karena expired kita 3 tahun itu, Ya, itu bisa dikembalikan produknya. Money back guarantee. Money back guarantee, dikembalikan produknya, berarti mereka mungkin hanya FOMO saja ingin jadi reseller, tapi keinginan untuk belajarnya belum ada. Nah, kita garansi. Jadinya uang yang disetor ke perusahaan itu aman sekali. Tapi yang membeli mungkin paket yang 12 botol. Saya akan buat ini paket orang merasa aman bahwa uangnya tidak hilang. Tapi mereka punya kesempatan untuk menolong orang lain. Plus bagi yang tidak punya pekerjaan, siapa tahu bisa menjadi uang tambahan. Ya. Contoh ibu-ibu rumah tangga yang mungkin awalnya dia beli minyak Faras merasa bagus, dia ingin menyampaikan ke orang lain. Nah, ternyata dapat untung, dapat cuan. Tapi dia tahu bagaimana caranya menyampaikan. Karena dia sudah pernah dilayani seperti itu oleh agen sebelumnya. Ya, itu menjadi agen 12 botol. Ya, kalau standarnya lah 12 botol mungkin laku 2 minggu atau 1 bulan. 1 bulan lah, atau 2 minggu udah habis itu. Nah, hitung aja kali 20% atau kali 15% mungkin. Saya nggak tahu hitungan detailnya. Nanti kan bisa tanya langsung ke POV-nya langsung kan. Faras Official Partner-nya. Tapi itu strategi kita untuk menutup gap lubang yang ada di marketplace yang dulu orang merasa beli. Nah, kita mendekatkan diri lewat agen dan reseller yang ada di mana-mana dengan sistem pelayanan yang penuh empati dan rasa cinta lah buat para penggunanya minyak Faras. Berarti ini pemirsa bagi yang menonton, kalau misalkan berminat jadi agen, boleh inbox ya? Atau boleh menghubungi buka websitenya Faras, farassadarnusantara.com, nanti dicari distributor terdekat. Di inbox di TikTok juga boleh. Jadinya kita akan tetap menggunakan media TikTok, kita akan tetap, tapi bukan untuk jualan. Tapi sebagai media untuk membangun branding, edukasi, ngobrol-ngobrol seperti ini, live. Kalau kita live-nya bukan untuk jualan, tapi membangun edukasi. Berarti ini kabar baiknya bukan terakhir Pak Putu Lab, teman-teman ya? Ya, enggak. Jadinya kita lihat sebagai sosial medianya. Kita tidak melihat sebagai e-commerce-nya dia, tapi sosial medianya untuk membangun interaksi. Ya, kita butuh menjangkau masyarakat luas di seluruh Indonesia, ya lewat sosial media, lewat WA, kan tetap. Dan satu lagi, kita akan membuat komunitas-komunitas di banyak titik.
Sekarang lah banyak orang kesepian, mereka butuh komunitas gitu loh. Di Bali kan sudah mulai terbentuk komunitas. Ya betul. Saya juga ikut tergabung di dalam Paras Community, di dalam grup WA. Itu ya banyak sekali apa ya? Mungkin sharing selain juga edukasi ya. Edukasi kan sudah dari Pak Putu juga, dari teman-teman lain juga. Tapi yang saya melihat perbedaannya adalah sharing itu membuat semua orang aktif dan ingin melakukan gitu. Padahal bagi saya itu agak sedikit aneh, tapi ternyata orang lakukan. Iya, Seru. karena sharing is caring kan. Ya. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa ada. Mungkin saja sebenarnya masyarakat sekarang deh, tempat sharing pun mereka nggak punya. Oh, Mereka nggak punya. Di rumah sendiri, ngomong sama pasangan mungkin ini langsung dihakimi. ya. Ya, dihakimi. Anak-anak yang ingin bercerita tentang kenakalannya di luar atau ya masa-masa happy-nya mau cerita ke rumah, dimarahin gitu. Dengan pasangan takut dimarahin. Dengan mertua belum tentu berani cerita. Seperti itu. Dengan siapa? Dengan tetangga belum tentu. Langsung dihakimi. Kamu sih gara-gara suka makan yang banyak gula gitu Hmm. langsung. Nah, komunitas yang kita bentuk ini adalah bentuk komunitas yang saling menguatkan. Hmm. Apapun problemnya mereka, baik itu baik maupun buruk, kita dengarkan dan itu menjadi problemnya bersama. Jadinya saling peluk mereka setelah bercerita, ditanggapi bukan ingin menghakimi, tapi mereka ditanggapi dengan bercerita juga. Saya juga punya problem yang sama, tapi misalnya saya bisa melakukan ini dan sebagainya. Jadinya bukan sekedar menjual minyak, karena di penyakit zaman modern itu adalah sepi dalam keramaian itu. Ya itu sepi dalam keramaian. Sekarang, ya, ya kita seperti rame sekali, kita FOMO sekali lihat konten-konten. Nah, tapi apakah yang membuat konten itu sebenarnya happy? Belum tentu. Dia kesepian. Dan sudah dikonfirmasi kan, orang terkaya di dunia sudah mengaku tidak bahagia dalam hidupnya. Iya. Ya, Elon Musk. Elon Musk bilang tidak bahagia Bahagia dia. dengan kekayaan sekian ribu T itu kan. Ya karena dunia modern tidak menghadirkan bahagia yang utuh. Gitu loh. Hmm. Yang dianggap di zaman modern itulah pencapaian, Ya. prestasi, Kecepatan. kecepatan, Ya. semua yang berkaitan dengan FOMO atau sesuatu yang membuat kita lelah, sesuatu yang membuat kita lelah. Tidak ada yang membuat kita tenang, damai, diam, terus dirangkul gitu. Nggak ada istilah sekarang apa namanya punya nggak punya uang asal kumpul, nggak ada istilah begitu sekarang. Oh ya. Jadinya nggak ada istilah begitu sekarang. Kalau dulu ya yang penting ngumpul, uang belakangan gitu. Nah sekarang kita ngumpul di Faras Community ini. Dan di situ bukan untuk jualan minyak sih, tapi ngumpul bareng untuk saling saling merasa ada satu dengan yang Ya. lain, saling support satu dengan yang lain. Benar-benar dia menjadi komunitas ya. Komunitas. Ya. Benar-benar Kan komunitas. waktu ini kita bikin komunitas bagaimana challenge 21 hari Ya. untuk puasa, Puasa puasa intermittent supaya fasting ya. Nah, IF. terus bagaimana 7 hari tidak makan gula, Gula. terus mereka saling cerita satu dengan yang lain di grup, ngumpul sebulan sekali, gitu loh. Berarti apa yang Pak Putu dapatkan, Pak, sebagai Paras? Oh, Atau kesenangan batin bukan, atau apa? seperti ini. Ada orang dalam hidupnya sekarang visinya itu adalah mencari makna. Jadinya kalau dulu ketika saya muda, semua saya lakukan itu adalah pencapaian berupa uang. Saya Hmm. tidak peduli itu, saya tidak peduli apapun yang saya lakukan yang penting menghasilkan uang. Uang. Tapi sekarang yang saya pedulikan itu jauh lebih peduli saya melakukan sesuatu itu bermakna nggak buat orang lain. Itu jadinya saya memilih makna. Contoh sederhana deh, trading misalnya, Hmm. trading, trading kripto, trading trading saham. Gitu. Hmm. Itu goalnya jelas satu hanya cuan. Nah di balik itu dulu saya trading Hmm. juga gitu. Hmm. Tapi setelah lama untung rugi itu terasa hampa di sini, Hmm. hampa. Saya dapat uang, tapi hati saya nggak senang. Gitu.
Ternyata jawabannya sederhana. Saya tidak menemukan makna apapun dalam trading itu. Saya tidak menemukan nilai-nilai yang saya bawa di dalam trading itu. Tapi ketika saya membuat sebuah komunitas, saya menemukan itu. Karena tujuan saya membuat minyak faras itu kan menolong orang lain, melihat orang lain sembuh, melihat bagaimana orang mengenal cinta, bagaimana orang saling merangkul satu dengan yang lain. Itu yang saya inginkan. Makanya kan mengembalikan lagi warisan pengobatan Nusantara untuk membantu orang menemukan kembali jati dirinya atau kesehatannya, kan begitu. Iya. Nah, itu yang saya temukan di Faras Community, di komunitas. Gitu. Apakah mereka akan beli minyak faras? Ya terserah, tapi ternyata mereka beli. Gitu. Tanpa kita suruh. Tapi setelah mereka menemukan nilai-nilai atau makna-makna hidup mereka. Jadinya prinsipnya dua. Trading bisa dapat cuan, tapi tidak menemukan rasa. Komunitas bisa dapat cuan, rasa terlibat. Nah, saya memilih yang komunitas yang ada rasanya di sini. Karena hidup kita lebih bermakna, rasa bahagia muncul, dan mungkin itu yang menyebabkan Elon Musk itu tadi tidak menemukan kebahagiaannya dia. Karena dia pencapaian terus yang ingin dia capai, tapi tidak ingin maknanya kehilangan makna. Pencapaian tanpa makna itu kan bagi saya itu nol besar. Ya, kosong ya. Pantas saya dari kemarin memikirkan itu, Pak. Pak Putu bikin seminar kesehatan, bikin acara temu rasa, life force aktivasi gitu. Yang kalau di segi nilai finansialnya itu kan ya nutup acara saja gitulah, nutup acara saja. Tapi kok mau meluangkan waktu untuk kadang satu hari full day kan, ada yang full day, ada yang half day, rata-rata full day sih. Itu kan bukan hanya masalah waktu ya, tapi juga pikiran, membuat materinya, kemudian dari segi mungkin harus bertanggung jawab karena orang sudah datang, mungkin dia akan konsultasi, dia tidak akan selesai dalam satu hari begitu. Iya, karena saya sebenarnya di usia sekarang, Dewa, 40 tahun lebih, dengan pencapaian yang sudah saya miliki sekarang gitu. Kalau saya pensiun pun sudah bisa. Iya. Sudah bisa. Iya. Makanya saya tidak lagi memikirkan tentang uang itu. Bukan tentang uangnya, mencari uang dengan cara tergesa-gesa itu sudah tidak saya pikirkan. Tapi saya ingin menemukan makna. Makna akan hidup ini lewat karya. Nah, karya apa yang bisa saya lakukan? Yaitu membuat manusia menemukan maknanya juga hidupnya apa. Yang menemukan dirinya yang hilang itu. Ketika saya menyentuh orang lain dan menjadi sembuh, ketika saya melihat orang lain punya problem rumah tangga misalnya, atau problem anxiety, kecemasan yang berlebihan di zaman modern ini, ketika saya bisa menolong, hati saya gembira. Jadinya itu yang jauh lebih penting dalam hidup saya sekarang. Ya, uang itu tidak kita bawa mati kan gitu. Tapi rasa bahagia itu yang terus kita akan bawa selamanya. Sampai menjelang mati pun kita akan bawa. Iya. Mungkin bukannya saya yang bertanya-tanya kan, mungkin teman-teman yang mungkin pernah di lingkungan Faras pun akan berpikir kan, Pak Putu bikin banyak sekali event nih, duitnya sebenarnya apa goalnya? Oh ternyata Faras Community kan gak ada duitnya. Kita yang menyediakan makan buat mereka. Betul. Iya kan? Betul. Tapi mereka akan menjadi kayak ngefan gitu loh dengan kita. Ngefan tapi bukan berarti ngefan seperti artis gitu ya. Mereka akan merasa dilindungi oleh komunitas. Dan ruang seperti ini zaman sekarang nggak ada. Tahu nggak? Saya akhir-akhir ini kepikiran. Tapi nggak tahu bisa nggak saya aplikasikan ini. Saya ingin promosi Faras lewat membuat ruang-ruang hening, coba ya. Oh iya. Iya kan logika. Saya pengen ya sewa satu ruko kecil saja, kosong, tidak ada apa-apa, tapi ada tulisan Faras, tapi tidak jualan apa-apa, tapi orang masuk di sana bisa rebahan, bauin aromaterapi, jadinya kan dunia ini sangat sibuk ini, capek sekali naik motor sana sini, stres sama kerjaan, tekanan bos di kantor, tekanan keluarga di rumah, tekanan anak di rumah, tekanan sosial media. Mereka butuh ruang tenang dan ruang hening. Saya maunya sewa tempat di banyak titik, ukuran 2x2. Kecil sekali 2x2. Dan orang bisa masuk ke sana
10-15 menit. Dengerin musik, terus habis itu apa? Aromaterapi, ada kursi rebah, 2 atau 3 kursi. Kursi rebah, mereka kursi rebahan, Hmm. bawain aroma alam, habis itu dengerin musik-musik tradisional. 15 menit saja. Mereka akan fresh lagi, keluar, lanjut kerja lagi. Saya pengen buat gitu di seluruh Bali. Kurang lebih ada 100 atau 200 titik. Cuma saya lagi mikirin gimana konsepnya. Iya, iya, ya harus dikaji dulu sih itu ya, lumayan ya. Tapi kalau itu jalan, setidaknya lumayan membantu, harusnya membuat Iya, orang lebih rileks dan tenang. betul. Kalau dengan komunitas mungkin akan lebih gampang dibentuk karena ada harus perlu dijaga juga sih dari segi Hmm. keamanan juga ya. Ya, Iya, iya. Ah, nyambung hal lain, Pak. Ini ya, sebenarnya kita udah hampir 50 menitan sih. nggak apa-apa, lanjut. Ya, saya dengar kita kan akan ekspansi ke Jawa Timur, Surabaya, dan mungkin ke Lombok juga ya. Nah, dalam artian kenapa Surabaya, Pak? Ya, eh, terus terang, salah satu kota Hmm, yang sangat saya cintai selain Bali itu adalah Surabaya. 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 Karena saya 8 tahun di Surabaya dan saya kenal karakter teman-teman di Surabaya. Saya kuliah di ITS dulu dan saya bergaul dengan komunitas yang sangat banyak di Surabaya. Hmm, Dan saya merasa saya belum menyentuh dengan serius komunitas Surabaya, dan ketika anak-anak bilang, tim-tim hmm, tim di bawah, tim hmm. Faras bilang sulit sekali masuk ke Surabaya, menembus market Surabaya, sedangkan market-market yang lain seperti Medan, Manado, Makassar, Makassar, NTT, ya Kupang. NTT, bahkan Jakarta jauh lebih mudah masuk Hmm, gitu. Jauh lebih mudah masuk. Sedangkan Surabaya ini kok anak-anak bilang, Pak, susah sekali menembus market ya, Surabaya, betul. pelanggan-pelanggan Surabaya. Akhirnya saya baru sadar, karena saya 8 tahun di Surabaya, saya tahu persis karakternya teman-teman Surabaya. Jadinya mungkin tanda kutip terkesan agak kasar. Orang Surabaya itu orangnya belak-belakan, gitu, belak-belakan satu, Hmm, terus tanda kutip mereka perhitungan, tapi sebenarnya mereka menjunjung tinggi kualitas, hmm, gitu. Kalau dibilang barangnya jelek, ya jelek. Kalau barangnya baru, mereka nggak peduli, gitu. Dan kalau hanya promosi lewat, mungkin lewat sarana sosial media, iklan hmm, Facebook misalnya, mereka dengar, ya lewat begitu saja. Mereka tidak peduli. hmm, Karena mereka tidak tahu, tidak percaya begitu saja. Karena orang Surabaya itu adalah pekerja keras ya. Mereka menghargai setiap sen, setiap rupiah yang mereka hasilkan. hmm. Surabaya itu adalah kota metropolitan nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta. Mantap. Dan karakternya orang Surabaya itu keras tapi apa adanya. Kalau Dewa ngomong pertemanan sama orang-orang Surabaya, mereka adalah teman-teman sejati. Jadinya sebenarnya produk ini bisa masuk lewat getok tular kalau di Surabaya. Hmm, Satu, mereka harus tahu produknya dijual apa. Minyak faras. Kalau mereka tidak tahu logikanya minyak itu bekerja dan penyembuhannya seperti apa, mereka nggak akan beli. Karena logik mereka diasah, dididik lewat logika, bukan lewat rasa. Karena seperti agak keras lah hidup di Surabaya, panas cuacanya, malam hari nyamuk banyak ketika dulu. Iya, cuaca dulu. Sekarang udah jauh lebih bersih. Dulu got kotor sekali dan iya. seterusnya, Dewo. Got air tidak jalan, jadinya kotor hitam jadinya. Tapi sekarang jauh lebih bersih. Nah, itu yang membuat mereka dididik keras untuk berpikir rasional. Terus hadirnya minyak faras hadir, harganya 350.000, dilihat tanpa manfaat. Ini apa sih minyak mahal sekali harganya? Mereka langsung skip dan buang, Oh, gitu. ya, ya. Jadinya kita harus butuh cara tertentu untuk masuk. Mungkin saya akan dampingi beberapa bulan ini untuk masuk di tahap awal untuk memperkenalkan sudut baru penyembuhan. Sudut baru. Bagaimana orang memahami ternyata problem-problem yang ada di Surabaya itu bisa relate nanti dengan produk yang kita bawa. Hmm.
Jadinya dengan niat tulus kita ingin membantu dengan berbagai kesibukan masyarakat Surabaya dan akhirnya memuncul berbagai problem kesehatan, minyak faras ini harusnya bisa membantu sebagai pelengkap, bahkan bisa sebagai produk utamanya mereka. Iya, iya. Ya, penyakit-penyakit yang mungkin relate dengan orang Surabaya itu satu, udah, anxiety, Kecemasan. kecemasan nyambung dengan problem lambung terutama GERD gitu. Ya mereka sebenarnya membawa rasa cemas dan GERD itu ke dunia kerja, tapi besoknya mereka harus kerja lagi. Sehingga mereka terburu-buru menggunakan obat-obatan. Sedangkan obat-obatan itu hanya menahan GERD itu. Iya. Karena cara kerjanya berseberangan dengan penyembuhan. Padahal yang perlu ditenangkan itu adalah saraf vagusnya, sentuhan sarafnya, sentuhan ketenangannya. Makanya transdermalnya, herbal-herbalnya, pola pikirnya yang harus diperbaiki gitu. Makanya kita akan masuk lewat sana. Belum lagi problem yang muncul itu kan nyeri pinggang. Gitu kan mereka pekerja keras, sering banyak duduk gitu. Biasanya problem mereka di pinggang. Gitu. Kalau dari pinggang leher yang Leher kaku. tegang ya. Iya. Nah, makanya orang Surabaya itu hobinya itu di akhir tahun atau di hari raya Idul Fitri, Iya, mereka healing. Healingnya itu kemana? Bali. Jalan-jalannya ke Bali. Mereka akan bawa mobil sendiri ke Bali, Iya, iya. ingin melihat yang hijau-hijau, ingin menikmati hotel, pantai. Karena mereka tahu problem mereka adalah suntuk, stres sama pekerjaan yang rutinitas terus-menerus. Gitu. Hari ini kan saya ingin menghadirkan itu langsung ke Surabaya lewat sentuhan minyak ini. Sehingga bisa ditenangkan. Orang Surabaya itu suka pijat loh dia. Oh, berarti Dia di sana. Oh ya, Iya, kalau Dewa main ke Surabaya, Hah? tempat refleksi, body massage, itu ramenya minta ampun. Ramenya minta ampun, karena mereka ingin relaksasi. Cuma mereka tidak tahu saja, kalau mereka menggunakan minyak faras ini, mereka bisa menyentuh dirinya sendiri di rumah selama 30 hari. Itu dengan sentuhan cinta, aroma tanaman obat, terus mereka mengerti bahwa di mana titik-titik yang harus dibalurkan. Gitu. Jadinya nyeri pinggang, terus gangguan lambung, stres akibat pekerjaan, tengkuk nih, yang dan lagi satu biasanya sulit tidur. Mereka harus kerja jam 6 jam 7 pagi, Ya, pulang ya, sore sampai malam. ya, sampai malam, Besok harus kerja lagi. besok harus kerja lagi, dan biasanya pulang sore atau malam itu tidak bisa langsung tidur. Ya, ya. Kecenderungan adalah insomnia, mereka tidur sekitar jam 1 atau jam 2. Dan harus bangun lagi jam 4 atau jam 5. Jam 5. Nah, tidur hanya 4 jam. Gimana nggak fatigue, lelah kronis. Nah, kita bisa masuk lewat itu, edukasi, lewat minyak faras nanti. Kalau mereka coba sekali saja, pakai 15 menit saja, dan mereka percaya kita temenin lewat WA, ngobrol kita temenin, cukup strateginya adalah cukup cari 10 pelanggan saja. Jangan asal jual, habis itu dilepas. Cari 10 pelanggan saja orang Surabaya. Surabaya Barat beberapa, Surabaya Tengah beberapa, yang utara daerah eh, daerah pelabuhan, yang timur daerah kampus, pusatnya daerah mal-mal itu, atau para orang yang datang dan pergi, biasanya orang Jakarta banyak tinggal di sana, Urusan bisnis ya. urusan bisnis. Kita dapat 10 orang saja pelanggan baru, layani mereka dengan sepenuh hati, sampai mereka trust-nya tinggi, cukup 10. 10 orang ini akan bicara ke semua orang. Jadinya fokus, kalau nanti ada timnya itu adalah fokus melayani beberapa orang. Karena kekuatan kita bukan dari iklan nanti, tapi dari orang yang merasa dihargai, orang yang merasa ditemani ketika sakit, dan mereka adalah orang-orang yang setia yang akan menyampaikan kepada orang lain tanpa dia sadari. Jadinya pendekatannya harus berbeda. Nggak Gitu. sabar, Pak. Pengen balik lagi ke Surabaya, makan Ya. belut. Ya nanti kita bikin seminar di sana, seminar gratis kah tentang asam lambung, Iya, iya. atau nyeri sendi kita bikin.
bagaimana penggunaan minyak paras. Nanti kita kan ada beberapa agen di sana. Betul. Siapa tahu ada yang memfasilitasi kita bikin seminar di sana, ya saya akan temenin. Ya, Ya, setiap ke Surabaya seperti reuni rasanya, pulang kampung, pulang kampung kampung, kedua. kampung Kalau kedua ya. bagi saya, Ya, kampung kedua. 8 tahun di sana. Teman-teman saya banyak di Surabaya. ya, ya. Dan teman saya, walaupun saya orang teknik ya, teman saya banyak kerja di bank. Ada yang di BCA, ada di Mandiri, Iya, ya. Kan teknik sipil jadinya larinya ke perbankan ya. banyak. Kemarin Tapi juga banyak di BUMN. Nah, sebenarnya Pak Putu ada tamu. Siapa? Sekali datang tadi Pak anaknya Pak Putu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ini juga sudah 1 sekitar jam. 1 jaman udah. Ya. Mungkin teman-teman tadi ada kabar baik berarti ya bagi warga Surabaya. Nanti Faras juga akan jauh lebih dekat ke sana. Mungkin bisa memberikan pelayanan jauh lebih bagus juga dari yang sebelumnya. Dan kabar baik juga bagi para agen ataupun para official partner yang ada di Surabaya. Jadi ada peluang baru yang mungkin teman-teman akan menjadi pionirnya untuk Surabaya. Ya, siapa tahu bagi teman-teman yang tertarik atau sudah pernah menggunakan minyak paras ada di kota Surabaya, boleh nanti siapa tahu berkenan untuk menjadi Iya, agen juga. jadi agen atau jadi reseller Ya, gitu loh. silakan. Kalau nanti sudah lumayan ngumpul agen dan resellernya, kita bisa ngumpul Mm, apa yang harus dilakukan untuk kota Surabaya. Saya akan berangkat ke Surabaya, mm. tapi untuk pendekatan awal mungkin kita akan menyapa mereka, teman-teman di Surabaya dulu semua. Saya pribadi akan nyapa mereka lewat Facebook Ad dulu sementara. Facebook Ad Ya. supaya lebih dekat dulu mengenal siapa pemiliknya minyak paras, apa visi misinya Mm, untuk hadir di kota Surabaya ya. gitu. Secara pelan-pelan. Sehingga target kita 3 bulan, 6 bulan ini penetrasi pasar kita ke Surabaya bisa diterima. Jadinya kalau orang mungkin buat strategi tertutup untuk Ya. menyerang sebuah kota, kita malah terbuka. Untuk Surabaya terbuka, teman-teman, saya kelunun untuk hadir ke Surabaya gitu loh. Saya akan menyapa Anda lewat Facebook dulu Ya. sebelum menyapa langsung datang ke Surabaya kan gitu. Pokoknya apa adanya, Pak. Iya. Warga Surabaya katanya suka yang apa adanya. Iya. Dan kalau nanti main ke Surabaya ya kulinernya enak sekali di sana. Banyak sekali kuliner, terutama di daerah Kertajaya itu. Aduh, makanannya banyak sekali. Dan sekarang hampir di semua tempat kuliner kayaknya. Saya lihat di IG, cuma belum berkunjung. Iya, iya. Pengen banget bener-bener reuni sama teman-teman di Ya, sana. siap ya. Terima kasih Pak Putu Ya, atas waktunya sama-sama. 1 jam ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak di TikTok. Semoga nanti mendapatkan pencerahan ya atas apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di live dengan Pak Putu Eka Suryawan berikutnya. Terima kasih.